Gue pernah tuh sambil nongkrong nunggu orderan, biasalah. Terus gue lihat ada cewek cowok lagi pacaran, lagi berantem nih. Lana, ngapain masih di sini? Gue mau ngomong sebentar aja sama lu, Kaisar. Please. Bukannya urusan kita udah kelar? Cuma 5 menit. 5 menit aja. Gue gak peduli, gue gak ada waktu lagi buat lu. Kaisar, tolong dulu, dengerin dulu. Gue masih sayang sama lu. Lepasin Lana. Kaisar, tungguin. Lepasin gak? Cuma sebentar, Kaisar. Cuma 5 menit. Gue gak peduli lagi sama lu, ngerti gak? Hah? Jangan dulu pergi. Lepasin Lana. Gue gak peduli lagi sama lu, ngerti gak lo? Kaisar, tunggu dulu. Kaisar. Gue bingung waktu itu cowoknya. Kok bisa-bisa sih dikasar itu sama ceweknya? Cewek itu malah yang harus kita lindungin, kita sayangin, bukan malah disakitin. Lepasin! Gue udah gak peduli lagi sama lu. Lepasin! Hah? Kaisar, Gue udah gak peduli lagi sama lu. Lepasin gak? Bentar, 5 menit aja, Kaisar. Kaisar, Kaisar. Kaisar. Mbak, kenapa? Kok bisa nangis begini? Pacar saya pergi ninggalin saya, Mas. Wah, tega banget kok ninggalin Mbak kayak begini. Saya udah jauh-jauh datang ke kontrakannya, tapi dia ninggalin saya. Saya ada motor, Mbak. Mbak mau saya bantu gak buat kejar pacarnya? Emang nggak apa-apa, nggak ngerepotin. Nggak, Mbak. Ayo saya bantu. Ayo. Ayo cepetan, Mas. Mas, itu dia, Mas. Cepetan kejar, Mas. Oke, siap. Ayo kita kejar, Mbak. Cepetan, Mas. Aduh, mana dia? Kaburnya ya? Ya, Mas, kayaknya kita kehilangan dia, Deng, Mas. Ayo, Mas, cari, Mas. Ayo, Mas, cepetan. Mas, kayaknya kita udah nggak ada harapan deh, Mas. Saya turun sini aja ya. Mbak beneran mau nyerah gitu aja? Saya bantuin kok sampai Mbak bisa balikan sama dia. Mbak tahu alamat rumahnya nggak? Rumah orang tuanya. Yuk kita samperin. Ya tahu sih, tapi emang Masnya mau nganterin. Ya, kenapa enggak? Kalau mau bisa bantuin saya masalah Mbak, saya temenin. Makasih ya, Mas. Yaudah, yuk. Gua nggak tega ngatain tuh cewek. Tapi sepertinya tuh cewek punya rencana lain. Kadang sih, emang butuh sedikit dorongan untuk membuat sebuah rencana lain. Ini motornya Kaisar kan? Berarti orangnya ada di dalam. Ini kok sepi ya? Ketok nggak ya pintunya? Udah, ayo ketok aja. Udah, ayo ketok. Kaisar? Alana, ngapain kamu kesini sama Abang Ojol? Dengerin dulu, Kai. Gue mau kita balikan lagi, Kai. Apa? Balikan? Gue gak mau lagi balikin sama lo. Ngerti gak? Hubungan kita udah selesai. Tapi gue masih sayang sama lo, Kai. Kasih gue kesempatan. Ya, mau pergi gak? Enggak, gue gak akan pergi sebelum lo nerima gue. Lu denger gak sih? Gue udah gak mau lagi sama lu. Tapi gue masih sayang sama lo, Kaisar. Hubungan dia udah selesai. Ngerti gak? Hah? Gue gak mau pergi kalau lo Dibilangin susah bahasa, pergi gak? Ya, gue gak pergi, gak mau. Pergi gak lo? Gak mau. Yel, dibilangin lu ya. Mas, lihatnya kasih penjelasan aja mas ke dia. Ngomong baik-baik aja. Lu siapa sih? Ikut campur urusan gue sama dia. Gue mau ikut campur mas. Tiba kasih aja nantiin dia. Dan dia juga gak kelamaan ada di sini. Bukan gitu bang. Dia dulu pernah nyakitin gue. Makanya gue marah sama dia bang. Lana! Kenapa lu mau putus sama gue? Salah gue apa? Kita udah gak sejalan. Lagi pula, gue gak butuh sekedar cinta doang. Maksud lo, kalau cuma sekedar cinta, gue bakal berikan, Lan.
Beri gue waktu. Gue tuh butuh bukan cuma sekedar cinta. Cinta doang tuh gak ngejamin tau gak hidup kita. Sementara di luar sana gue ditungguin sama pria yang udah bisa ngasih gue fasilitas. Mobil mewah, gue bisa shopping, gue tinggal di apartemen. Oke, hidup gue nyaman, terjamin lagi. Ingat ya, gue gak butuh janji. Gue gak bisa nunggu janji palsu. Lan, tunggu Lan, tunggu. Gue udah berikan semuanya sama dia. Tapi gimana ya? Dia malah pergi ninggalin gue. Apa salah gue? Kai, dengerin gue dulu, Kai. Gue mau ngomong sama Abang. Dengarkan apa? Lu tuh udah berbohong dan meninggalkan semua ini. Lu gak berhak minta maaf, tau gak? Tapi gue gak punya siapa-siapa lagi, kayak gue udah cerai lagi, gue itu terlibat korupsi dan sekarang gue sendirian, kayak gue butuh lo. Kesempatan apa? Lu tuh udah milih jalan lu sendiri, tau gak? Terus sekarang lu mau kembali? Enggak, gue gak mau. Pergi gak lu? Gak mau! Pergi! Mau. Lu gak denger dibilangin ya? Gak mau, kayak gue gak mau. Kaisar! Nah, si cowok itu udah nggak mau balikan lagi untuk cewek karena sudah pernah dikhianatin. Ya, cinta itu rumit, apalagi kalau soal menyangkut kepercayaan. Kai, gue masih cinta sama lu, Kai. Kasih gue kesempatan, gue janji bakal jadi yang lebih baik, Kai. Gue gak bisa hidup tanpa lu, Kai. Hidup gue tanpa lu tuh hampa. Kayak bunga gak ada mataharinya. Nasi tanpa lauknya, Kai. Gue masih cinta sama lu, Kai. Gue butuh lu, Kai. Buka. Kai, buka! Kai! Kai, buka gak, Kai? Gue masih cinta sama lo. Dengerin gue dulu. Gila, ini drama paling parah yang pernah gue lihat. Kai, lo keluar mau balikan lagi kan sama gue, Kai? Lo keluar kan mau balikan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taquduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yasfahu indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisa'in ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Apaan sih? Ngapain nyiram gue? Biar tahu rasa setan-setan di hati lu tuh biar Setan pada keluar. apaan? Biar pada keluar setan-setannya. Lu kurang ajar ya, gue gak pernah ya diginiin ya. Jahat banget lo. Mbak. Dasar cewek gila. Cewek gila kayak dia tuh harus dirupiah 7 kali tuh. Gak cukup cuma dengan ayat kursi doang. Dasar cewek matre. Ampun dah. Ini gimana ya jadi kalau kayak begini nih? Jadi guys, hari ini gue nonton drama paling parah dalam hidup gue. Yang si cewek sampai mati-matian mau minta balikan sama si cowok, malah sampai teriak-teriak segala dari jalan. Ya si cowok nggak mau terima,
disiram air putih yang sudah dibacain ayat kursi. Jakarta memang keras, apalagi buat orang-orang yang pertama kali baru datang dari kampung. Banyak kejadian penipuan, perampokan, seperti dialami orang-orang yang baru turun dari bis, dari kereta. Mereka bingung, mau cari jalan, mau cari alamat. Ketemu orang jahat yang pura-pura sok baik, sok akrab, nggak tanya nipu. Kasihan kan? Apalagi mereka nggak kenal sama orang-orang sini. Aduh, HP baterainya habis lagi. Mana ini ya? Kok beda nih jalan turunnya? Jadi berubah begini. Aduh, mana jalan besarnya? Si Reni bilang katanya dekat rumahnya. Aduh, jadi keder kalau begini caranya nih. Karena baterai habis lagi. Pak, Ya, Bapak kelihatannya bingung begitu, Pak. Bapak mau kemana? ini Mas, saya mau cari anak saya. Saya cuma inget jalannya doang. Nama jalannya Jalan Tenggiri Barat dekat SD. Saya nggak bisa ngubungin karena HP-nya baterainya lowbat habis. Nah, saya nggak tahu lagi arahnya kemana, Bang. Oh, Jalan Tenggiri Barat, Pak. Iya, dekat SD, Mas. Oh, saya tahu itu, Pak. Jalan Tenggiri Barat. Beneran nih. Iya, serius saya tahu, Pak. Saya hafal daerah sini semua, Pak. Ini Bapak ikut sama saya aja deh. Nanti saya anterin. Ya, Serius ya? iya, Pak. Alhamdulillah, Mat baik banget. Alhamdulillah. Iya, Pak. Saya jadi terbantu nih. Serius ya, Mas ya? Ya, serius, Pak. Iya. Pakai helmnya dulu, Pak ya. Ya, Eh, oke. tenang aja, Pak. Itu Pak talinya udah. Udah. Ya. Makasih banyak ya sebelumnya ya. Pak, Bapak sebetulnya dari mana, Pak? Saya dari kampung, Mas. Saya kesini mau ketemu anak saya. Cuma saya lupa tempat turunnya. Jadi saya nggak bisa nyarinya. Itu. Saya cuma mau ngingetin aja, Pak. Kalau di Jakarta itu Bapak harus hati-hati, Pak. Yang mudah percaya sama orang. Soalnya banyak, Pak, kejahatan di Jakarta itu, Pak. Gitu ya, Mas ya. Alhamdulillah saya ketemu Mas, orangnya baik hati. Alhamdulillah banget. Saya jadi merasa terbantu nih, Mas. Bener. Ya, udah sampai, Pak. Loh, Mas. Kok saya diturunin di sini? Ini kan bukan jalan yang saya maksud. Aja, Pak. Ini. Jangan! Ini punya Sini, saya, Mas. jangan! Sini. Jangan, Mas. Ini punya... Saya. Halo? Halo, Mbak Rani? Bapak sudah sampai rumahmu belum? Bapak? Mbak nggak tahu kalau Bapak mau ke sini? Loh, gimana sih? Bapak udah di jalan loh. Tadi aku sudah coba hubungi nomor Bapak, tapi nomornya nggak aktif. Ya ampun, Siti. Bapak nggak ada telepon Mbak loh. Bapak naik bis yang seperti biasanya kan? Yang turun di dekat halte biasanya? Iya, Mbak. Ya udah deh. Mbak coba jemput Bapak. Ya udah, Mbak. Kabarin aja ya. Yaudah ya, Siti ya. Iya. Mas Hadi. Oh, Mbak. Tolong Mas, bantuin aku Mas. Bapak datang dari kampung tapi nggak ngabarin. Nomornya juga di telepon nggak aktif. Aku
takut bapak nyasar. Emangnya Bapak turun di mana, Mbak? Kita jemput sana aja. Biasanya bapak turun di halte dekat terminal sana. Yaudah, yuk mas. Deket, yuk, kita cari, yuk, Pak. yuk. Mana ya? Ya mas, gimana lagi ya kita cari bapak ya? Kemana-mana nggak bapak. Iya. Halo? Gimana Mbak? Ketemu Bapak? Belum, bapak belum ketemu. Kamu sih biarin bapak pergi sendiri. Bukannya kamu anterin. Mbak kayak nggak tahu Bapak aja. Bapak kan keras kepala. Kalau ada maunya, ya udah maunya. Aku bilang besok pagi aja. Hari ini aku nggak bisa. Dia tetap maksa berangkat. Iya, kalau tahu gitu kenapa nggak kamu cegah? Atau kamu kabarin kak ke Mbak? Kalau udah tahu gini, jadi panik kan? Ya udah deh, Mbak mau cari bapak dulu. Ya udah, kabarin aku ya. Nanti Mbak kabarin lagi ke kamu. Mbak, coba kita tanya sana yuk. Ya udah yuk. Ayo, Mbak. Saya sama Mbak Rani udah muter-muter kemana. Dari tempat bis ke arah rumah. Udah tanya orang sambil nunjukin foto bapaknya. Tetap aja kan. Awalnya sih kita semangat. Tapi lama-lama kita putus asa. Apalagi ngelihat Mbak Rani udah mau nangis. Saya bingung. Saya juga gimana gitu. Ya Allah, di mana aku ini ya? Aduh, aku harus mencari anak saya. Mana HP saya nggak ada, dirampok orang. Uang juga nggak ada. Apa iya aku harus menggelandang di kota besar ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Permisi. Iya Mbak. Mbak, maaf, numpang tanya. Iya. Mbak lihat bapak yang ada di foto ini nggak? Oh kakek-kakek, tadi sih lewat sini. Mukanya sih agak kebingungan gitu ya. Terus dia ada di sebelah sana Mbak, naik ojek. Oh, sebelah sana ya Mbak? Iya. Makasih ya Mbak ya. Macam Mbak. Mas, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pertemukan aku dengan anakku ya Allah. Bukan. Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku sudah kehilangan segalanya ya Allah. Pertemukan aku dengan anakku ya Allah. Ya Allah Mas, Bapak masih belum ketemu juga. Saya khawatir takut terjadi apa-apa sama Bapak Mas. Mbak yang sabar, Mbak harus senang. Bapak pasti ketemu Mbak. Kita tes sampai dapat Mbak. Tapi perasaan saya nggak enak Mas. Saya takut terjadi apa-apa sama Bapak. Ya mudah-mudahan aja Bapak nggak terjadi apa-apa Mbak. Ya mudah-mudahan Bapak nggak apa-apa ya Mas ya. Amin. Ya udah coba kita cari ke sana ya. Oh iya, Mas tunggu sebentar ya. Saya coba tanya dulu. Permisi. Ya, Mbak. Bang, numpang tanya. Lihat bapak yang di foto ini nggak? Pak, tadi sepertinya saya lihat ada di musola situ tuh.
Serius Bapak lihat? Coba sekarang sono ya. Ya, makasih ya Bang ya. Ya. Mas, Bapak ada di sana? Ayo, Makasih, kita Bang. coba Ya, lihat. mari. Pak, kenapa Pak? Ini Mas, kepala saya pusing. Habis dipukul. Pusing mendingan istirahat aja dulu di musola Pak. Saya mau ke rumah anak saya aja Mas. Ya. Oh, hati-hati Pak ya. Iya, Mas. Pak, Bapak. Bapak cari siapa? Pak, lihat Bapak saya nggak Pak yang dipoto? Oh ini, iya. Baru aja tadi ketemu saya di sini Mbak. Tuh, dia ke arah sana, ke kanan Mbak. Serius yang dipoto? Bener Mbak, baru ketemu saya tadi di sini, baru aja. Ya udah buruan, mumpung belum terlalu jauh, ayo. Makasih Pak ya. Ayo, makasih ya Pak ya. Iya, mari. Kami juga udah bingung, udah muter-muter, kayaknya udah mentok banget. Tapi begitu ada yang ngasih tahu bapaknya ke arah mana, ke arah musola, kita semangat lagi. Yang tadinya kita nggak semangat, tiba-tiba kita semangat, jalan cepet. Aduh, gimana nasib saya sekarang ini? Aduh. Aku mau cari anakku, malah kesasar begini. Anakku nggak tahu jalan di Jakarta kayak begini. Jakarta begitu luas. Harus kemana saya sekarang? Aduh. Mas, itu Bapak Mas. Ayo minggir. Oh ya Mbak, ya Mbak. Akhirnya ketemu juga sama Bapak Mas. Bapak. Rani anakku. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Bapak juga. Iya nak, Bapak lagi bingung. Bapak nggak bisa ngubungin kamu. HP Bapak, uang, tas semuanya dirampok nak. Ada orang yang habis ngerampok. Astagfirullah. Tapi Bapak nggak apa-apa kan Pak? Bapak dipukul kepala ini nak, sakit nak. Pantas aja Rani telepon nggak aktif-aktif Pak. Rani udah muter-muter nyariin Bapak. Tadi Siti nelpon, katanya Bapak nemuin Rani. Begini nak, Bapak tadinya mau kasih kejutan ke kamu, makanya nggak bilang-bilang. Ternyata jadi begini, HP Bapak dicuri orang. Ya udah Mbak, mendingan sekarang Bapak kita bawa ke dokter aja. Takutnya kepala Bapak kenapa-napa tuh. Iya benar Mas. Mas, tolong pesanin taksi ya Mas ya. Ya Mbak Rani. Iya. Rani dari tadi nyariin Bapak. Iya nak. Akhirnya pas ketemu bapaknya, saya lihat bapaknya sok banget, bingung gitu, linglung. Ya, saya bilangnya sama Mbak Rani, bawa aja ke dokter. Takutnya kenapa-napa gitu. Amit-amit. Apalagi pas dibegal, dipukul begitu. Amit-amit deh. Waduh, kadang kalau misalnya kita ngadepin customer itu nggak ada habisnya. Ada aja yang bikin kita ketawa, yang bikin kepala kita geleng-geleng. Yang tadinya awalnya dia suruh cuma nganterin barang, terus kita disuruh pasang lukisan juga, terus kita dijadiin mata-mata juga. Ya, gitulah. Namanya juga usaha lah ya. Ya, pokoknya selagi kita mampu ya kita bantu. Ya, cuma kadang-kadang kalau nggak kita pinggir-pinggirin nih, makin banyak maunya. Apa-apa nih? Ada motor cowok kontrakannya Nina. Udah dibilang nggak boleh bawa cowok. Apa ada cowok nginep di kontrakannya Nina ya?
Halo, Nina. Halo Bu Imas, ada apa ya Bu? Itu motor siapa di depan kontrakan kamu? Kamu bawa cowok ya? Cowok? Gak ada Bu, saya sendirian kok di rumah. Apa? Orang saya lihat di CCTV ada motor cowok depan kontrakan kamu. Hah? Motor laki-laki? Oh, itu mah motor teman saya Bu, cuma nitip aja. Jangan bohong kamu Nina. Kamu yakin gak ada yang nginap? Yakin Bu. Awas ya Nina, saya lihat di CCTV. Awas kamu, jangan macam-macam. Iya Bu, tenang aja. Di sini nggak ada yang macam-macam kok. Ya udah. Saya punya ide nih. Kayaknya benar nih alamatnya. Ya, lumayan lah. Cuma ngantar barang doang. Daripada gue manja di pangkalan. Permisi! Bang Ojo. Bang Ojo, minta tolong anterin lukisan ke alamat yang sesuai di aplikasi ya. Ke rumahnya Nina. Sekalian abang pasangin di dinding. Bang, ada tugas tambahan nih. Intai rumah itu ada cowok apa enggak di dalam. Maaf Bu. Bu, saya itu cuma ngantar barang Bu tugasnya. Tapi kalau misalkan untuk pasang-pasang yang beginian atau ngintai-ngintai orang jadi mata-mata gitu, itu bukan tugas saya Bu, maaf. Ya elah bang, orang gampang cuma sedikit doang. Saya kasih bonus dah 5.000. Wah, 5.000 Bu? Waduh Bu. Bu, maaf nih Bu. Saya nanti masang nih Bu, tes, ya kan? Terus saya ngintai-ngintai orang juga jadi mata-mata. Kalau cuma 5.000 mah Bu, itu cuma bisa beli buat permen Bu. Ya udahlah, banyak. Kalau nggak kita turutin ya ada aja yang bikin kita kesel gitu. Ya cuma kadang-kadang yang bikin kita tidak terima itu kita kan sudah berkorban tenaga dan waktu. Ya harapan kita sebagai driver ini ya fair lah untuk masalah fee gitu kan. Ya udah deh, saya tambahin 10.000. Itu udah double tuh. Ya perjanjian dari awal. Gimana? Mau kan? Bu, ini ya Bu. Ya minimal Ibu tambahin ya buat saya 50.000 lah buat plus-plusnya ya kan. 50.000? Mahal banget sih bang. Ya oh kagak. 20.000 ya. Dah tuh deal 20.000. Ya lumayan lah, oke deal. Bener ya bang ya? Ya. Pasangin nih. Oke Bu ya. Ojek. Cariin siapa Mas? Saya disuruh bawa ini Mbak dari Bu Imas. Loh Mas, apaan ini? Oh, ini lukisan Mbak dari Bu Imas. Katanya sih buat bawa aura baik di rumah ini dan keberuntungan. Dan saya juga yang disuruh pasang sama Ibu Imas. Aura baik, keberuntungan. Tapi saya nggak pernah minta sama Bu Imas. Aduh, saya juga kurang tahu Mbak kalau gitu Mas. Saya malah disuruhnya begitu. Katanya sih biar rumah Mbak ini lebih hoki lagi. Iya. Mas aneh-aneh aja. Ya udah Mas, masuk aja. Oke, Mbak. Ya, mau dipasang di mana Mas? Dalam aja Mbak. Biar auranya lebih mantap lagi Mbak gitu. Di dalam? Iya. Ya udah, masuk aja Mas. Iya. Mau dipasang di mana Mas? Pasang
Pasang di sini aja Mbak, biar deket pintu. Jadi kalau orang buka pintu nih Mbak, auranya langsung masuk. Ya kan Mbak? Terserah Mas aja deh. Dalam dulu ya. Iya Mbak. Suara apaan tuh? Ngapain Mas? Lukisannya Mbak. Mbak, perut saya. Masuk ke kamar lu Mas. Bukan Mbak, perut saya melilit banget Mbak. Apa saya mau toilet Mbak? Toilet di sini lagi rusak. Di depan kan ada minimarket tuh. Mas numpang aja di sana. Oh, lagi rusak ya Mbak? Toiletnya ya? Ya udah Mbak, saya dulu Mbak ya. Mbak, tolong pasangin ya Mbak lukisannya. Ya udah Mas, sana Mas, pergi. Apaan sih lukisan kayak gini? Katanya bikin bawa hoki. Keberuntungan. Aura kebaikan. Dapat bukti apa nih? Masa gua harus pulang pakai tangan kosong? Pasti nih, Bu Imas ngomel-ngomel kalau gua nggak ada bukti. Caranya ya, gua bisa dapat bukti. Ngapain ngintip-ngintip rumah orang? Mau maling ya? Aduh, Bu. Saya sampai kaget, Bu. Bukan, Bu. Saya itu bukan ngintip, Bu. Saya itu disuruh Ibu Imas buat ngintai rumah ini. Bukan ngintai, Bu, maksudnya. Buat ngecek rumah ini. Iya, bener. Saya bukan maling, Bu. Saya cuma ngecek doang maksudnya. Disuruh Bu Imas ngintai. Mana ada ojol disuruh ngintai-ngintai. Awas lo ya kalau sampai macem-macem. Ada apa ini? Ini Bu, Bang Ojol. Ngapain ngumpet-ngumpet di sini? Ibu-ibu jangan salah paham dulu nih ya. Saya jelaskan ya. Saya itu disuruh Ibu Imas. Namanya Mbak Nina. Makanya Ibu Imas nyuruh saya ngecek. Bukan nggak usah ngintai. Ya sih baik ya. Tapi kok caranya jadi aneh gini? Harusnya tuh Bu Imas lapor dulu ke saya dong. Saya kan sebagai ibu RT. Ya udah kalau gitu, saya telepon Bu Imas dulu ya. Iya Bu, telepon aja Bu, biar nggak salah paham. Sebagai RT di sini mesti dilewatin sih. Ya, Assalamualaikum Bu Imas. Iya, ada apa Bu RT? Ini Bu Imas, saya mau nanya. Ada Bang Ojol nih lagi ngintip rumahnya si Nina. Bukan disuruh ngintip Bu RT, saya cuma suruh Ojol ngecek. Ada cowok nginep nggak di rumahnya Nina dari semalam? Kan Nina masih lajang. Nanti kalau dia berbuat asusila, kan saya juga yang repot Bu RT. Loh, memangnya si Nina ngasih izin cowoknya nginep? Saya juga baru denger nih kabarnya. Tapi Bu Imas, kenapa Bu Imas nyuruh Abang Ojol untuk ngintip rumahnya si Nina? Kenapa nggak lapor ke saya dulu? Saya juga maunya begitu Bu RT, bukan sampai ketahuan. Malah jadi kacau semua deh. Aduh, gimana sih tuh si Ojol kerjanya? Bikin kacau. Jadi beneran Bu Imas yakin ada cowok nginep di rumah Nina? Kalau kayak gitu mah, ya udah kita gerebek aja bareng-bareng, biar jelas semuanya. Ya, saya
Saya sih emang curiga Bu RT. Tapi ya gimana ya Bu RT? Ini saya tuh lagi masak dari pagi, repot banget. Nanti kalau saya tinggal masakan saya gosong. Udah, tinggalin dulu masakannya sebentar. Saya mau nyuruh warga nih buat grebek rumah si Nina. Biar jelas semuanya. Udah cepet tinggalin masakannya. Ya udah deh, kalau gitu saya ke situ ya Bu RT. Tungguin ya Bu RT ya. Iya, saya tunggu. Cepetan loh. Bu, yakin Bu, saya mesti ikut juga. Kan kerjaan saya udah beres, Bu. Ya ikut, ini semua gara-gara kamu nih jadinya ketahuan nih. Nah, kamu pegang HP tuh sambil ngerekam. Nanti kalau emang ada cowok di dalam, kamu saya kasih bonus. Siap Bu, kalau ada bonus mah siap. Ini Bu RT. Waalaikumsalam Bu RT. Rame-rame pada mau ngapain? Bang Ojol, ngapain kesini? Pakai segala rekam-rekam lagi. Saya cuma terbawa suasana, Mbak. Gak apa-apa lah ya, Mbak ya. Nina, saya dapat laporan ya. Emang kamu tuh bawa cowok nginep ke rumah kamu? Gak ada Bu RT, beneran. Wih Mas, tadi kan saya udah bilang gak ada cowok yang nginep di sini Bu. Boro-boro cowok mau nginep di saya Bu. Cowok yang mau sama saya aja gak ada Bu. Saya ini jomblo. Kalau Ibu gak tahu jomblo, single Bu, single. Masa sih cewek secantik Mbak nggak ada yang ngelirik? Beneran Bu. Ya udah, kalau memang nggak ada cowok di dalam sini, boleh dong kita periksa. Iya nggak Bu RT? Iya. Ya udah Nina, kita periksa ya. Biar lingkungan saya itu aman dari tindak asusila. Nah kan tuh suara apa tuh? Pasti ada cowok kan di dalam kamar. Suara? Ya itu, tok-tok di dalam. Oh iya. Udah ayo masuk. Ayo masuk. Tuh kan. Hei, buka pintunya, buka. Hei, jangan muat di dalam. Jangan membuat asusila di kontrakan saya ya. Ayo keluar. Keluar. Ngapain kamu? Ada apa ini, Bu? Ngapain kamu di dalam? Hah? Kamu lagi berbuat asusila ya di dalam? Enggak, Bu. Saya teh nggak berbuat asusila. Saya lagi benerin AC yang bocor. Tuh, Ibu lihat tuh. Bocor. Tukang AC. Ya iya tuh, Bu. Tukang AC. Ini tuh AC-nya udah bocor, Bu, dari semalam. Makanya saya ditelepon sama Mbak ini buat benerin. Nah, ternyata itu tukang AC. Kirain ada cowok yang nginep di rumah si Nina. Mas, makanya kalau nyebarin berita itu yang bener. Jangan suka gosip. Ini kan jatuhnya jadi fitnah. Kasian si Nina. Iya nih. Yaudah Bu, kita pulang aja yuk. Udah asar nih. Dasar tukang gosip. Ayo Bu. Kacau begini dah. Bonus, ini gimana nih, Bu? Kita dapat bonusnya nggak? Bonus. Nih, 5.000 buat ongkos kamu. Capek-capek masuk lukisan. Yang kayak orang. Capek bohong juga. Dibayar goceng. Ya, begitulah. Sekarang kita jadi detektor dadakan, jadi tukang pasang lukisan dadakan juga. Ya, kadang malah jadi target salah paham. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan ini bukan cuma sekedar anterin orang atau barang sih. Ya, semoga kedepannya fee-nya lebih fair. Ya, biar kita bisa kerja dengan tenang tanpa perlu jadi mata-mata. Penumpang cewek malam-malam ke kampus yang sebelumnya ada kejadian bundir. Jadi ceritanya jam 10 malam aku dapat orderan ride ke kampus ternama di Malang. Seorang lady ojol di kota Malang membagikan video yang ia rekam saat mengantarkan seorang mahasiswi ke kampus pada pukul 10 malam. Saat lady ojol kita mencoba ngobrol, si mahasiswi ini hanya menjawab singkat dengan iya. Sampai di lokasi, lady ojol baru teringat akan kasus bundir yang pernah viral sebelumnya. Apakah mahasiswi ini benar-benar manusia
atau wujud lain dari korban kejadian viral itu? Bikin merinding aja Mbak videonya. Yo, orderan ono jenenge Nanda. Kon metok nang kuburan manisan. Tak chat. Kalau Kak saya ada sampai, mangsa apa aku merinding ini. Kejadian misteri kali ini menimpa seorang Mas Ojol yang mendapat orderan paket ayam cepat saji dari seorang bernama Ananda. Namun saat Mas Ojolnya sampai di lokasi pengantaran, yang tampak di depannya adalah sebuah pemakaman. Untungnya peristiwa ini terjadi di siang hari. Namun meski begitu Mas Ojolnya sempat merinding tuh dan kebingungan. Apa iya penghuni pemakaman itu lapar dan mager banget sampai segitunya mesti pesan Mas Ojol? Dapat orderan GoFood dari customer perempuan di hari pertamanya dia haid. Dah, mana banyak banget catatannya. Mood cewek pada saat hari pertama haid memang ajaib tuh. Bisa berubah mendadak dan susah ditebak, alias mood swing. Nah kebayang dong kalau customernya lagi kayak gitu, mau pesan makanan aja note-nya udah kayak bikin buku undang-undang. Banyak banget requestnya. Sampai alhasil abang ojolnya bingung dong. Nah kalau abang ojolnya aja bingung, gimana tuh kira-kira sama abang yang jualan baca note yang tadi? Video kali ini menangkap aksi seorang lady ojol yang dapat orderan mengantarkan pesanan makanan ke rumah customernya. Berhubung customernya masih di luar rumah, pesannya singkat tuh, gantung aja di pagar. Tapi pas nyampe di rumah customernya, itu pagarnya setinggi harapan. Ya Tuhan, ini lengah dikit aja bisa nyangkut tuh di atas, nggak bisa turun lagi. Tapi lady ojolnya jagoan loh, dia bisa tuh taruh pesanan sesuai dengan pesan customernya. Hebat Mbak, fix kamu Wonder Woman. Jadi gini nih, ngojek sambil latihan jadi bapak. Dalam video kali ini, abang ojolnya membagi pengalaman berlatih menjadi bapak. Loh, kok bisa? Ya, karena abang ojolnya dapat orderan dari customer untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Tapi, di tengah jalan anak sekolah ini minta izin untuk jajan dulu dan minta ditemani ke dalam minimarket. Begitu selesai ngambil jajanan, anak sekolah ini minta bayarin dong sama abang ojolnya. Nah, kagetlah si abang ojol. Tapi setelah konfirmasi dengan ibunya, semuanya nanti diganti, jadi beres lah. Baru deh setelah itu abang ojol bayarin jajan si anak sekolah itu. Wow, begini ya rasanya punya anak bang, jajannya banyak.